Hadatul Mukarramin yang mulia para wakil yang Syekh Mursid, wabil khusus yang dihadirkan membersamai kita pada pagi hari ini. Yang mulia Romo Kiai Haji Anang Asy'ari, yang mulia Romo Kiai Haji Arif Yunia Rasa, juga yang mulia Profesor Kiai Haji Edi Sunarjo. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ibu, Bapak, Amin. Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir adalah bulan wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh karenanya di beberapa TKN akan kita dapati tradisi atau istilah manakib kubro di bulan ini. Tetapi sungguh alhamdulillah kita dihantarkan oleh guru mursyid di dalam thariqah kita, di dalam TKN kita. Manakib itu di bulan apa saja tetap kubro. Tidak mesti menunggu bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir. Tentu tanpa bermaksud menyalahkan ajaran orang lain. Tetapi untuk kita bersyukur kepada guru mursyid bahwa di akhir wasiat di dalam manqobah itu Syekh Abdul Qadir mendoakan semoga wasiat yang disampaikan dapat diamalkan oleh anaknya termasuk kita juga sebagai anak ruhaninya. Tentu kemasyhuran Syekh Abdul Qadir sudah tidak diragukan bagi sebagian besar umat muslim. Meskipun saudara-saudara kita belum bertorikoh, katakanlah seperti itu, tetapi pada umumnya ketika mereka bertawasul menyampaikan Fatihah, mereka tidak pernah lupa untuk menyampaikan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir di dalam tawasulnya. Inilah salah satu bukti kesultanan aulianya, kewaliannya Syekh Abdul Qadir, bahwa beliau diterima kewaliannya oleh semua orang. Dari situlah maka kita bersyukur kepada Allah dijadikan kita bukan sekadar muhibbin tetapi dijadikan juga sebagai muridin. Dijadikan kita orang-orang yang mendapat bagian tidak hanya cinta kepada Syekh Abdul Qadir, tidak hanya kenal kepada Syekh Abdul Qadir, tidak hanya mengetahui bahwa ada seorang wali besar pada abad sekian yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi kita ditakdirkan, dicatat oleh Allah menjadi muridin, yaitu murid-muridnya. Bahkan tadi dikatakan menjadi anak ruhaninya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, uh, saya mengajak untuk kita semua bersyukur kepada Allah. Maka berkaitan dengan syukur itu, sering kita dengar istilah dari guru mursyid kita bahwa ketika kita beramaliyah, manakiban dan lain sebagainya, amaliyah kita itu adalah bukti, bakti, tanda wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan perihal syukur itu man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada lizawaliha. Siapa saja orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, faqad ta'arrada lizawaliha, maka dia sungguh orang yang kufur nikmat itu tanpa dia sadari menghantarkan dirinya untuk kehilangan nikmat itu. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan nikmat itu. Sebaliknya waman syakaroha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang syukur nikmat, maka sungguh ia telah mengikat nikmat itu dengan kuat, tidak akan pernah terlepas dari dirinya. Nah, disitulah maka pentingnya kita
syukur nikmat atas anugerah dipertemukan dengan guru mursyid, dengan kita senantiasa ittiba kepadanya. Suhbah kita apabila kita punya waktu, suhbah sugro menemui guru mursyid, ataupun jika tidak yang terpenting adalah suhbah kubro. Inilah kita melaksanakan amaliyah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja dalam rangka bukti bakti wujud syukur kita kepada ajaran ini. Kan dikatakan syukur itu qaidul maujud. Syukur itu akan mengikat nikmat yang sudah ada. Wasaidul mafqud, dan akan menarik, akan memburu, akan membawa nikmat yang belum ada. Istilah guru mursyid kita, istilah Hadratus Syekh, syukuri yang ada agar datang yang belum ada. Inilah kita bersyukur. Syukur mendapatkan amaliyah, kita kerjakan amaliyah yang ada dalam kemampuan kita, yang bisa kita kerjakan zikirnya, dengan mensyukuri nikmat zikir, dengan mengamalkannya itu, nanti kita akan dimampukan untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Nah, maka syukur itu sangat mempengaruhi, memberikan dampak disadari atau tidak terhadap kehidupan kita. Maka dikatakan di antara firman Allah yang oleh para ulama dikatakan termasuk bagian bimbingan Allah untuk manusia senantiasa bersyukur adalah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kaitan ayat ini dengan bersyukur? Bahwa Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, berkaitan dengan syukur ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'ami. Allah tidak akan memberikan perubahan di dalam hidup kita berupa kenikmatan, nikmat yang berupa nikmat duniawi, nikmat diniyah, ataupun nikmat ukhrawiyah. Tidak akan Allah merubah nikmat itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka manusia kita semua mampu merubah apa yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Minasyukri, yaitu berupa rasa syukur kita. Nah, yang tadinya kita ahli maksiat menjadi ahli taat, itulah perubahan yang ada dalam diri. Sehingga dikatakan makna syukur itu alla yu'sallahu bini'amih. Nah, jangan sampai dengan anugerah nikmat, berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, justru kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk maksiat kepadanya. Kemudian syukur itu sendiri bisa berupa syukur lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, sebagaimana yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita. Itu syukur lisan. Itulah firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kisahkanlah, ceritakanlah, sebutkanlah akan nikmat Tuhanmu. Jika kita mendapatkan kenikmatan thariqah ini, zikir ini, ceritakanlah kenikmatan zikir itu kepada saudara-saudara kita. Supaya saudara-saudara kita yang belum merasakan nikmatnya tertarik untuk mengamalkan apa yang kita amalkan. Itulah bagian daripada syukrul lisan. Termasuk zikir jahar itu sendiri adalah bagian daripada syukrul lisan. Upaya kita untuk mensyukuri nikmatnya, sekaligus di satu sisi juga untuk mengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, syukrulkan, yaitu syukur berupa perbuatan. Itulah dengan kita melaksanakan segala amaliyah bimbingan guru mursyid. Inilah sebagaimana firman Allah, syukur arkan itu, syukur perbuatan itu, ya'malu ala Dawud syukra. Wahai
keluarga Daud, ya malu kata Allah, beramallah. Syukra dalam rangka sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Inilah kita berzikir, kita melakukan sholat-sholat sunnah, kita melaksanakan manakib dan pada pagi hari ini juga dalam rangka kita syukur nikmat. Apalagi kita sudah dibimbingkan amaliyah lisannya, syukur lisannya tadi dikir jahar, syukrul arkannya, sholat-sholat sunnah khususnya ada sholat syukur nikmat. Nah, kemudian yang ketiga syukrul jinan, syukrul janan, yaitu syukur hati. Bagaimana syukur hati itu? Bil i'tirafi bi anna kulla ni'matin bika au bi ahadin minal ibadi hiya minallahi ta'ala. Yaitu dengan kita tahu diri, menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima semenjak kita hidup di alam dunia ini hingga kelak nanti kita meninggalkan alam dunia berpindah alam, bahkan bukan hanya nikmat yang ada pada diri kita tetapi juga nikmat yang ada pada orang lain, yang orang lain rasakan, semuanya segala nikmat itu minallahi ta'ala, semata-mata berasal dari Allah saja. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan yang ada pada diri kita, fa minallah. Ketahuilah bahwa nikmat itu semuanya semata-mata berasal dari Allah. Kemudian berkaitan dengan nikmat itu, ada sebagian orang yang mensyukuri nikmat itu hanya sekadar melihat nikmatnya. Inilah yang dikatakan syukurnya orang awam. Jika ia mendapatkan rezeki katakanlah, maka dia akan hitung kuantitasnya. Mana rezeki yang kecil, mana rezeki yang besar. Bagi orang awam, syukurnya orang awam adalah dengan melihat nikmat itu. Maka ada istilah apa, rezeki kecil, rezeki besar. Tetapi sesungguhnya jika melihat yang memberi rezeki tidak ada rezeki kecil atau besar. Karena rezeki itu semuanya berasal dari Allah yang maha besar. Maka kita dengan berzikir kepada guru mursyid itu disadari atau tidak sudah diangkat dari syukurnya orang awam, tidak lagi kita melihat rezeki, melihat nikmat itu dari kenikmatan itu saja. Tetapi syukrul khawas adalah ala ni'am wa niqam. Walaupun mendapatkan yang tidak nikmat, kita tahu yang tidak nikmat itu juga berasal dari Allah. Artinya kita ketika sedang senang senantiasa berzikir kepada Allah, begitupun ketika kita sedang mendapatkan ujian kesulitan hidup, kita juga tetap berzikir kepada Allah. Sedangkan zikir itu dikatakan sebagai syukur nikmat. Man zakaroni faqad syakaroni. Siapa yang berzikir kepadaku, maka sungguh telah bersyukur kepadaku. Nah, inilah syukrul khawas. Syukurnya orang-orang khusus yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita. Prakteknya, amaliyahnya adalah ikuti bimbingan guru mursyid dan zikir pada khususnya. Kemudian syukru khawasil khawas, di atas itu apabila kita mendapatkan anugerah, semoga kita mendapatkan anugerah itu, kita diangkat lagi derajatnya, syukurnya, yaitu al-ghaibah fil mun'im an syuhudin ni'am wa niqam. Bahwa kita di dalam hidup ini tidak lagi memilih-milih mana yang nikmat, mana yang tidak nikmat. Tidak ada lagi istilah ini nikmat, ini tidak nikmat. Tetapi semuanya menjadi kenikmatan. Meskipun apa yang dialami berupa ujian kepahitan hidup. Kenapa? Karena yang dilihat bukan lagi nikmat, tetapi sudah apa, zikirnya, zikir di dalam hatinya
sudah meliputi dirinya sehingga yang ia lihat hanyalah Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat itulah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menjadi Tuhan yang memberikan berbagai kenikmatan, orang yang senantiasa berzikir akan dibimbing, akan dibawa kepada sikap jiwa menyadari bahwa Allah jugalah yang memberikan berbagai ujian kesulitan hidup. Sehingga bagi dirinya antara kenikmatan dan kesulitan hidup dua-duanya merupakan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka inilah syukru khawasil khawas. Tentu zikirlah yang akan membawa kita semua kepada sikap jiwa seperti itu. Nah, inilah maka pada pagi hari ini kita semua mensyukuri semua nikmat Allah baik berupa nikmat duniawiyah seperti kita diberikan kesehatan, kita diberikan harta, anak-anak yang sehat, pasangan yang menemani kita hingga detik ini. Semua itu kita syukuri. Dengan kita berzikir, kita mengikat semua nikmat itu. Ataupun juga nikmat diniyah. Nikmat yang berupa anugerah yang berkaitan dengan urusan agama. Seperti kita diberikan ilmu oleh Allah, mendapatkan berbagai ilmu setiap hari, manakib 3 kali sehari. Kalau kita ikuti setiap hari, tentu senantiasa bertambah ilmu kita. Inilah termasuk nikmat diniyah. Bahkan tidak hanya itu, wal amal. Termasuk amal kita mampu pagi hari ini manakiban, dimampukan pagi hari ini untuk sholat subuh, untuk sholat-sholat sunnah, untuk kemudian berzikir dan nanti sholat isyraq dan lain sebagainya, itu termasuk nikmat diniyah. Takwa dan ma'rifat, zikir di dalam hati itu juga sendiri adalah merupakan ajalun ni'am, nikmat yang begitu besar. Dan yang terakhir, nikmat yang kita syukuri juga selain nikmat yang berkaitan dengan duniawi, diniyah, juga nikmat ukhrawiyah. Itulah berbagai kenikmatan kelak yang kita terima di akhirat atau yang kita terima saat ini yang berupa nikmat ruhani. Seperti sabar, syukur, kemudian kita ikhlas, tumak ninah, ataupun nanti berupa ganjaran berbagai pahala yang kita tidak niatkan untuk itu, tetapi Allah maha luas rahmatnya, Allah maha dermawan, Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik akan diberikan balasan atas kebaikannya, sebagaimana siapa yang beramal buruk akan mendapatkan ganjaran dari keburukannya. Itu semua janji Allah yang pasti akan terjadi, akan kita rasakan. Setiap amaliyah yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan ganjarannya. Itulah termasuk sebuah kenikmatan yang mesti kita syukuri. Ya. Pada akhirnya menutup khidmat ilmiah pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa berzikir kepadanya, juga senantiasa kita ucapkan syukur lisan seperti yang dibimbingkan oleh guru mursyid dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan syukur ini kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan murid-murid yang istiqomah, mengamalkan semua bimbingan dari guru mursyid, sehingga dijadikan kita muhibbin dan muridin daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada masa ini. Ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.